Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam doa pagi online. Mari saya mengajak setiap kita dimanapun berada, mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, ini kerinduan kami yang kami ungkapkan lewat pujian kepada Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, 吧。
yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Inilah kerinduanku, inilah yang ku inginkan Tuhan, seumur hidupku menyembahmu. Inilah hatiku yang tertuju kepadamu, rindu meninggikan Engkau. Inilah hidup yang ku persembahkan bagimu, Tuhan. Haleluya. Naralamaralamaralaramu. Engkau yang mulia, Engkau yang layak disembah, hanya Engkau Tuhan yang kami rindukan. Tiada yang lain selain dirimu. Haleluya, haleluya. Bawa hatiku tertaut kepada hatimu. Inilah rinduku kepadamu Tuhan. Terima kasih. Bawa terus hidup kami, semakin hari semakin mengerti akan kehendak-Mu. Bawa terus hidup kami untuk senantiasa tinggal di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dan ajar terus apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kami, sehingga di masa-masa yang akan datang kami boleh menikmati segala sesuatu yang terbaik daripada Tuhan. Ajar kepada kami hari-hari ini apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan Tuhan, sehingga kami memperoleh akan janji Allah yang sudah Engkau janjikan dan Engkau meteraikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau belajar akan firman-Mu. Kuasai hidup kami, urapi hidup kami, supaya hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap menerima benih firman-Mu, sehingga benih itu dapat tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Nama Tuhan dipermuliakan. Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah otoritas kuat kuasa daripada-Mu limpah atas hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Mari saya mengajak setiap kita hari ini belajar mengenai firman Tuhan, dan saya akan memberikan judul atau subtema hari ini adalah hukum menabur dan menuai. Saudara dikasih Tuhan, di dunia ini ada sebuah hukum yang berlaku kepada semua manusia, yaitu hukum mengenai tabur tuai atau hukum mengenai menabur dan menuai. Artinya bahwa setiap kita akan menerima sebuah tuaian atau mungkin banyak tuaian dari apa yang kita taburkan. Mari saya mengajak setiap kita membuka bersama-sama di kitab Kejadian pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-22. Nanti kita akan nyambung ke Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Kejadian 8 ayat 22, demikian bunyi firman Tuhan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Galatia 6 ayat 7 sampai 8 berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya.
Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Hari ini kita akan belajar bahwa di dalam hidup kita ada sebuah hukum yang bekerja, yaitu mengenai tabur dan tuai. Apa yang kita tabur hari ini pasti akan kita tuai di kemudian hari. Apa yang kita tabur di masa lalu kita, itu akan kita tuai di hari ini. Dan itu berkelanjutan seumur hidup kita. Kalau kita sudah mengetahui bahwa ada sebuah hukum yang bekerja ya di dalam setiap kehidupan kita sebagai manusia dimanapun berada, saudara, makanya hari-hari ini mari saya mengajak setiap kita untuk lebih lagi berpikir, untuk lebih lagi bertanggung jawab kepada apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kalau hari ini kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, setiap kita bisa mendapatkan sebuah pencerahan bahwa mulai hari ini aku akan menabur sesuatu yang terbaik. Karena di kemudian hari pastilah yang terbaik yang akan aku terima. Hari ini aku akan menabur yang benar, karena di kemudian hari maka benih yang kita taburkan itu pasti akan kembali. Kita akan menuai sesuatu yang benar. Demikian juga dengan sebaliknya, kalau hari ini kita menabur sesuatu yang tidak benar, ingat suatu hari kita akan menerima sesuatu yang tidak benar. Makanya tadi dikatakan di Galatia 6:7-8 bahwa barang siapa menabur dalam dagingnya, dia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Saudara, sebagai sebuah contoh, mari kita buka 2 Timotius 2 ayat yang kelima. Di situ dikatakan seperti ini: seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang olahragawan ya dikatakan orang yang sudah menjadi olahragawan, ketika dia bertanding untuk memperoleh mahkota sebagai juara, maka dia harus mengikuti aturan main di cabang olahraga yang dia ikuti. Tetapi saudara tahu enggak, untuk seorang olahragawan itu masuk kepada sebuah pertandingan diperlukan namanya masa-masa persiapan. Tidak ada orang tiba-tiba tidak mengerjakan sesuatu, tidak setiap hari tidak mengasah daripada bidang olahraga yang dia tekuni, tiba-tiba dia tidak mengetahui atau tidak menguasai, kemudian dia ikut lomba cabang olahraga tertentu. Saya percaya begitu masuk lomba pastilah dia akan kalah. Kenapa? Karena dia belum melalui masa-masa persiapan. Tetapi saya percaya seorang olahraga yang baik, seorang olahraga yang mau bertanding untuk menjadi juara, dia sudah memulainya dengan masa-masa persiapan. Saudara, ada seorang olahragawan di bidang lari ya dari Amerika Serikat, namanya Usain Bolt ya, mendapat julukan sang legenda. Kenapa saudara? Karena di kisah itu ya dia menorehkan namanya sebagai pelari tercepat di tahun 2017 ya di nomor lari 100 meter dengan waktu 9,58 detik. Dia dikatakan sebagai seorang legenda. Kenapa? Karena dia berlari begitu cepat, bisa mengambil, bisa mengatasi, bisa mengungguli pelari-pelari sebelum dia. Dan dia mencatatkan sebuah rekor yang baru. Dan dia dikatakan salah satu seorang yang tidak terkalahkan di dalam bidang lari 100 meter. Saudara tahu apa yang dia kerjakan setiap harinya? Setiap hari dia mengasah bagaimana dia berlari cepat, bagaimana dia mempersiapkan hari-harinya. Setiap hari ada pertandingan atau tidak ada pertandingan, setiap hari dia mengasah skill berlarinya. Setiap orang sudah bisa berlari, tetapi untuk menjadi seorang pelari yang handal, yang tercepat di antara sekian banyak pelari,
dia akan berusaha mengasah daripada skill berlarinya. Sehingga apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, masa-masa persiapan itu, ya, masa-masa dia menabur untuk mempersiapkan supaya dia bisa menuai menjadi seorang juara, menjadi orang tercepat di bidang lari 100 meter. Itu dia kerjakan dengan baik. Sehingga ketika tiba waktunya bertanding, dikatakan dia menjuarai kejuaraan kelas dunia. Dia dikatakan menjadi orang yang tercepat di bidang lari, di bidang atletik lari 100 meter. Bukan hanya sandang sang juara dia terima, bukan hanya dia dikatakan seorang legenda lari tercepat, tetapi apa yang dia terima, ya, dia juga menerima banyak kontrak-kontrak yang menggiurkan dari Puma, ya, sepatu Puma, Mom Champions, Advil, dan merek-merek lain, sehingga dia memperoleh pendapatan yang fantastis. Dan itu tidak dia terima cuma-cuma, tapi ada harga bayar, ada proses yang dia lakukan. Dia menabur hari-harinya melatih skill larinya. Pertanyaannya, apa yang rindu kita tuai di masa yang akan datang? Itu tergantung apa yang kita tanam hari ini. Tapi saya percaya setiap kita pasti punya kerinduan untuk menuai sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, bahkan terbaik. Maka mulailah hari ini menabur yang terbaik. Sebagai ayat penutup di Filipi 4 ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, ya, semua yang sedap didengar dan yang patut dipuji, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mulai dari pikiran, diperkatakan, lalu dilakukan. Ketika kita melakukan semuanya itu, artinya kita sedang menabur buat masa depan kita. Dan percayalah, apa yang kita tabur hari ini akan kita tuai di masa yang akan datang. Sekali lagi, kalau hari ini engkau punya kerinduan, di masa depan engkau mulai sesuatu yang terbaik dalam hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, mulailah hari ini melakukan sebuah proses menabur yang benar, yang sungguh-sungguh mempersiapkan buat kita menuai di masa yang akan datang. Demikian bunyi firman Tuhan hari ini, biarlah firman itu menjadi kekuatan buat setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Allah Roh Kudus, meteraikan firman yang barusan kami dengar dan berikan kami kemampuan, bukan hanya kami mendengar, tapi kami orang-orang yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Kami rindu di masa yang akan datang, kami menuai yang terbaik, yang daripada Tuhan. Untuk itu ajar hari ini kami menabur sesuatu yang terbaik, sesuatu yang benar seperti firman Tuhan. Katakan dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.